Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah unggul. Bacaan terambil dari Amsal 22 ayatnya ke-29 demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah orang yang unggul? Wah, tentu orang-orang itu bukan orang rata-rata. Orang yang mampu berlari lebih cepat, berenang lebih cepat, menanggung beban lebih berat, berpikir lebih cerdik, memandang lebih jauh dan lebih luas. Orang yang mampu meloncat lebih tinggi, lebih, dan lebih. Tetapi bagaimana di dalam bidang rohani? Siapakah orang yang unggul di hadapan Tuhan? Orang yang unggul di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan juga lebih, dan lebih lagi. Mereka adalah orang yang merendahkan hatinya lebih rendah daripada siapapun. Sehingga orang tersebut merasa bahwa hidupnya semata-mata bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk kekuatan dirinya sendiri. Ia bergantung kepada Tuhan sekali lagi, lebih, dan lebih lagi. Sebagian besar orang lebih mengutamakan keunggulan yang tampak di luar, yang dikagumi oleh manusia. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan keunggulan yang di luar juga merupakan refleksi keunggulan yang terdapat di dalam hati dan jiwa kita. Contohnya adalah Paulus. Paulus hebat di dalam pelayanannya itu berasal dari dalam hati dan jiwanya. 1 Korintus 9 ayat 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus adalah orang yang hebat. Paulus adalah orang yang unggul. Tetapi keunggulan dan kehebatan Paulus itu bukan hanya semata-mata di luar, tetapi berasal dari yang di dalamnya. Paulus tidak sombong, karena kesombongan sesungguhnya bukanlah keunggulan. Kesombongan adalah kejatuhan. Dan sesungguhnya kebanggaan di luar Tuhan juga bukan keunggulan. Tetapi ketika kita melatih tubuh kita dan kita semakin rendah hati, lebih, dan lebih lagi, karena sadar siapa diri kita sesungguhnya, maka Tuhan akan semakin berkenan kepada kita. Dan di hadapan Tuhan, kita akan semakin baik. Bahkan, dengan kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kita sebagai anak-anak yang dekat. Dan Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Output ditentukan oleh input. Itu kata-kata kalimat yang sering kita dengar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan, itu juga berasal dari dalam diri kita. Kalau kita mau unggul di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, maka mari kita perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah lebih rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar bergantung kepada Tuhan? Kita ingin di dalam hidup ini seperti Rasul Paulus yang melatih tubuh dan menguasainya. Sesudah ia melakukan tugasnya memberitakan Injil, ia tidak ditolak. Oleh karena itu, mari kita melakukan. Tuhan memberkati kita. Amin.